Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia dan seluruh sahabat di tanah air, semoga dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan tuntas pada hari ini. Kali ini kita akan mengetengahkan sebuah judul tentang perspektif atau persepsi seseorang kandidat, seseorang capres, yang itu bisa membuat suaranya bisa naik atau tergerus. Kali ini Anies Rashid Baswedan dipersepsikan sebagai seorang calon presiden yang diusung dari Partai Nasdem, namun membawa persepsi ketidakpastian. Anies Baswedan dianggap tidak pasti menjamin kepada konstituennya, kepada pendukung-pendukungnya, beliau akan pasti maju atau mendapat tiket menuju Pilpres 2024. Beberapa hal yang terjadi yaitu yang pertama karena dilihat Demokrat ini masih warawiri. Yaitu beberapa waktu yang lalu dilihat misalnya AHY bagaimana bisa berkunjung ke PDI Perjuangan dan di sana bertemu dengan Puan Maharani, terjadi pembicaraan yang begitu mesra, begitu sangat hangat, yang seolah-olah AHY atau Partai Demokrat bisa menyatu dengan Partai Merah, dengan PDIP, seperti itu. Nah, begitupun belakangan ini AHY digadang-gadang akan berseberang, akan bertemu dengan Partai Gerindra atau bertemu dengan Prabowo, dan itu sudah terjadi. Jadi Partai Demokrat ini masih kemana-mana, masih berseliweran, sehingga dianggap belum bisa dikunci. Dan ini salah satu bentuk ketidakpastian yang dimiliki oleh Capres Anies Baswedan. Nanti karena kalau Demokrat tidak bergabung, untuk Nasdem dan PKS itu tidak cukup. Itu ketidakpastian yang pertama. Ketidakpastian yang kedua itu dibangun dari dalam tubuh Demokrat sendiri, bahwa Demokrat ini bisa setiap saat diambil alih oleh seseorang yang dianggap punya kekuatan, yang sedang menjalani proses hukum, yaitu Pak Muldoko yang dari KSP. Jadi ketika Demokrat bisa diambil alih oleh Pak Muldoko, maka selesailah sudah jalan Anies Baswedan untuk menjadi capres, karena cuma dua partai yang akan mendukung. Partai-partai lain, misalnya PKB, kemudian PAN, kemudian P3, itu dianggap sangat susah untuk bisa bergabung dengan koalisi perubahan, karena mereka sudah berada di pemerintahan. Jadi dalam politik itu ternyata ada dua. Yang pertama yaitu sugesti, dan kedua persepsi. Sugesti sudah dibangun di mana-mana. Contoh kita lihat bahwa dalam survei-survei yang dilakukan oleh 10 lembaga survei, itu juga bagian dari sugesti. Disugestikan bahwa Anies Baswedan seolah-olah berada pada posisi bontot, kemudian Prabowo teratas, disusul Ganjar, atau Ganjar teratas, disusul Prabowo. Padahal untuk membangun sebuah sugesti untuk menekan lawan, itu mudah aja dibuat. Survei itu bisa diarahkan agar melakukan survei di kantong-kantong suara kandidat tertentu yang dianggap kuat. Nah, ketika di survei misalnya Ganjar Pranowo, diperbanyak bagaimana basis suaranya, bagaimana sampel-sampelnya diambil di Jawa Tengah yang terbanyak, sehingga dia akan menjadi naik elektabilitasnya, dan untuk calon-calon lain ya menjadi turun. Jadi untuk menentukan naik turunnya elektabilitas seseorang itu bisa ditentukan dan bisa dimainkan dengan cara lembaga survei yang sangat paham melakukan hal itu. Jadi ini yang disebut dengan sugesti. Jadi sugesti bagaimana menekan pihak lawan atau pihak kompetitor agar mungkin bisa ciut nyalinya, dan ketika ciut maka muncullah persepsi seperti itu. Nah, yang paling jomplang, yang paling mencolok saat ini yaitu persepsi yang diterima oleh Anies Baswedan. Dengan 3 calon yang ada yang dianggap teratas, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan kemudian Ganjar Pranowo, dipersepsikan Anies Baswedan pada posisi mengalami ketidakpastian untuk mendapatkan tiket capres di pemilu 2024. Karena dilihat yang tadi itu, bahwa pertama Demokrat masih bisa berjalan ke kiri dan ke kanan, masih bisa menemui PDIP, kemudian masih bisa menemui Gerindra, dan mungkin partai-partai lain akan diminta untuk bagaimana bertemu dan mungkin membangun koalisi. Itu persepsi ketidakpastian yang pertama. Kemudian persepsi ketidakpastian yang kedua yang tadi, bahwa Partai Demokrat ini sedang dalam gugatan oleh sekelompok orang atau seseorang yang dalam hal ini digawangi oleh Muldoko, sehingga kalau Demokrat bisa diambil alih oleh Muldoko atau KSP, maka bisa, ya sudah pasti bahwa Anies Baswedan tidak akan bisa mendapatkan tiket, karena parliamentary threshold 20% itu tidak cukup. Nah, ini untuk bulan Juli Anies Baswedan harus bisa keluar dari ketidakpastian ini, karena pendaftaran yang sudah semakin dekat, jadi permintaan banyak pihak, permintaan konstituen bahwa untuk keluar dari ketidakpastian, Anies Baswedan harus bisa segera
mengumumkan calon wakil presidennya, kemudian langsung mendaftar ke KPU. Hanya dengan cara tersebut, maka Anies Baswedan bisa keluar dari persepsi ketidakpastian. Memang persepsi ketidakpastian ini sangat susah, karena ini akan membangun opini di masyarakat, akan membuat tingkat dukungan akan menjadi tinggi atau menjadi melemah. Nah, hari ini dikatakan dengan persepsi ketidakpastian tersebut, Anies Baswedan dukungannya menjadi tergerus, menjadi melemah, karena jangankan dari pihak kompetitor atau pihak lawan, dari pihak partai-partai pendukung saja, misalnya dari PKS, kemudian dari Demokrat, ketika mereka tidak yakin Anies Baswedan bisa mendapatkan tiket, mereka pun akan berubah pikiran untuk mencari kandidat yang lain, capres yang lain yang bisa mereka melakukan penitipan harapan. Memang Anies adalah calon yang dianggap paripurna, yang mempunyai kemampuan, yang bisa membawa perubahan, yang bisa membangun harapan. Tetapi ketika adanya ketidakpastian yang dikatakan tadi untuk mendapatkan tiket capres, maka konstituen pun menjadi ragu. Nah, untuk hari-hari ke depannya yang tinggal sedikit ini, tinggal mepet untuk mendekati pendaftaran, Anies Baswedan dan timnya termasuk tim 8 itu harus menghapus persepsi ketidakpastian. Nah, ini sebuah momok bagi Anies Baswedan, karena mungkin kalau sugesti-sugesti, kemudian penghadangan-penghadangan di mana-mana, Anies Baswedan sudah terbiasa ketika turun di mana-mana, Jawa Tengah, Jawa Timur, di seluruh Jawa ini masih mendapatkan halangan-halangan karena Anies Baswedan berada pada posisi berseberangan dengan pihak penguasa, bukan koalisi penguasa tapi koalisi perubahan yang dianggap berhadapan-hadapan dalam tanda petik dengan pemerintah. Itu sudah, kalau sugesti mungkin bisa diatasi oleh Anies Baswedan, tapi yang namanya persepsi ini juga menjadi momok yang juga harus diatasi oleh tim sukses Anies Baswedan atau para tim sukses ataupun para pendukung Anies Baswedan, konsultan politik dan lain-lain, untuk bisa meramu persepsi ketidakpastian ini menjadi sesuatu yang pasti. Nah, karena kalau sesuatu yang menjadi pasti, jangankan pihak dari dalam menjadi optimis, pihak-pihak luar pun akan ikut bergabung. Hari ini karena persepsi ketidakpastian terbangun di pihak Anies Baswedan, pihak-pihak dalam pun seperti partai pendukung, pengusung, yaitu dari Demokrat, kemudian PKS, itu juga mulai ada keraguan-keraguan, karena mereka juga tidak berlabuh, tidak ikut berlayar dalam pemilu 2024. Mereka ingin juga ikut terlibat. Nah, ketika calon yang mereka usung akhirnya tidak mendapatkan tiket, ini membuat ragu. Nah, untuk PR atau langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh tim sukses Anies Baswedan, oleh para konsultan pemilunya, oleh anggota tim 8 ini harus menyelesaikan PR ini, yaitu merubah ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti. Kemudian bagaimana secepatnya mengumumkan cawapres Anies Baswedan dan lalu mendaftar ke KPU. Itu yang terjadi. Ketika ini lambat dilakukan, maka semakin hari bisa dikatakan seperti yang dilakukan oleh lembaga survei, bahwa suara Anies Baswedan akan makin tergerus dari hari ke hari. Dan ini bisa jadi posisi survei Anies Baswedan pada posisi ketiga atau posisi bontot ini juga karena ketidakpastian, karena persepsi ketidakpastian tadi, sehingga banyak pendukung mulai ragu-ragu, banyak pendukung simpatisan Anies Baswedan mulai ragu untuk menitipkan harapan perubahan kepada Anies Baswedan karena tidak pasti akan menjadi capres di pemilu 2024. Nah, karena itu untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, semoga tim sukses kemudian konsultan pilkada dari Anies Baswedan bisa merubah persepsi ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti dengan cara cepat-cepatnya mengumumkan cawapresnya, kemudian melakukan pendaftaran ke KPU RI. Pelutus yang berbahagia, semoga penyampaian ini dapat bermanfaat. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu.